Setelah Jokowi perintahkan tidak boleh mengundang pembicara radikal, semua anak bangsa yang mencintai NKRI dan ingin mempertahankan Pancasila menjadi sukacita. Karena pengajaran sesat yang biasanya berbungkus ceramah agama bisa dicegah untuk memasuki instansi pemerintah dan mempengaruhi para karyawan pegawai-pegawai di sana. Selama ini memang pengusung paham radikal yang hendak singkirkan Pancasila dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan khilafah selalu gunakan momen dakwah untuk sosialisasi ideologi khilafah. Tetapi dengan perintah Jokowi tersebut, maka mereka dicegah untuk mempengaruhi para PNS atau ASN di instansi pemerintah. Hal itu direspon positif oleh Kasat yang perintahkan bahwa hanya tidak boleh mengundang penceramah radikal. Demikian pula dengan Menteri BUMN yang tegas katakan tidak ada tempat bagi terorisme dalam BUMN. Respon MUI meminta penjelasan tentang ciri-ciri pembicara radikal apa. Menurut saya itu pertanyaan lucu karena sebagai ulama seharusnya mereka lebih mengetahuinya. Bayangkan sudah banyak yang mengaku ustadz tetapi dalam ceramahnya selalu maki-maki pemerintah dan ingin singkirkan Pancasila, tapi masih menanyakan ciri-ciri pembicara radikal lagi. Segera BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sampaikan 5 ciri-ciri pembicara radikal. Pertama, mengajarkan pengajaran anti Pancasila dan pro ideologi khilafah internasional. Atau bisa juga mereka beralasan tidak harus sesuai dengan Pancasila, yang penting tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, mengajarkan pengajaran takfiri yang mengkafirkan orang lain yang berbeda paham. Bagaimana dengan yang berbeda agama ya? Pasti lebih ekstrim lagi tuh. Yang ketiga, mengajarkan anti pemerintahan yang sah. Jadi mereka akan selalu menjelekkan pemerintah, menyingkirkannya, dan menggulingkannya. Yang keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan, menutup diri dan tidak mau bergaul. Yang kelima, memiliki sikap anti budaya atau anti kearifan lokal. Langsung berbagai respon disampaikan setelah BNPT terbitkan ciri-ciri pembicara radikal tersebut. Dari PBNU, mereka sepakat dengan ciri-ciri yang diterbitkan oleh BNPT. Karena sudah lama memiliki pandangan yang sama seperti itu, pantas saja PBNU selama ini selalu menjadi mitra pemerintah yang setia dan strategis. Kalau dari MUI berbeda pandangan sesama mereka, sekalipun sesama MUI, tetapi setiap mereka akan sampaikan pendapat yang berbeda juga. Saya melihat mereka tidak satu suara meresponnya karena tidak ada koordinasi atau bisa jadi sedang terjadi perpecahan internal pada topik itu. Hal ini tidak bijaksana sama sekali, sebab akan membingungkan umat. Dari MUI Sulsel sepakat dengan BNPT dengan mengatakan pembicara radikal adalah mereka yang anti Pancasila. Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, mengatakan untuk apa berbicara teroris jika rakyat masih susah. Justru rakyat akan semakin susah Pak, dan menderita jika terorisme dibiarkan begitu saja. Karena rakyat kecil juga akan menjadi korban. Sebagian mereka dicuci otak untuk menjadi pelaku bom bunuh diri, sedangkan aktor intelektualnya bebas berkeliaran. Pada kesempatan lain lagi, Anwar Abbas juga mengatakan diskriminatif. Ini bukan diskriminatif, tetapi membersihkan karena yang kotor harus dibuang. Sedangkan oknum MUI lainnya mengatakan BNPT jangan campuri soal agama, nanti bisa salah paham. Rupanya mereka gagal paham juga. Karena justru BNPT tidak mengurus agama, tetapi mengurus kejahatan terorisme atas nama agama. Sebab MUI telah gagal mencegahnya. Terbukti ciri-ciri pembicara radikal saja tidak tahu kok. Karena itu sangat tepat jika BNPT hadir sebagai mitra kerja semua pihak untuk basmi terorisme. Jadi harus didukung bersama-sama ya. Kemudian dari BPET atau Badan Penanggulangan Ekstremis dan Terorisme MUI mengatakan sepakat dengan ciri-ciri yang diterbitkan oleh BNPT. Ini mantap sekali. Kalau dari PKS mengatakan memecah belah umat. Parpol ini ternyata juga gagal paham atau memang sengaja gagal paham untuk menggoreng isu ini. Justru karena dengan terbitnya ciri-ciri pembicara radikal tersebut, maka akan mencegah pengajaran radikal untuk mempengaruhi orang baik lainnya, sebab terang dan gelap tidak dapat bersatu.
Berdasarkan ciri-ciri pembicara radikal yang diterbitkan oleh BNPT, maka saya curigai Felix dan Ustadz Abdul Somad termasuk kategori pembicara radikal sebab mereka mendukung pemerintahan khilafah. Tetapi kemudian UAS mengatakan video yang tampilkan dia mengatakan dukung khilafah adalah video lama. Apakah dia telah berubah pikiran? Semoga seperti itu ya, supaya kecurigaan tidak melebar kemana-mana lagi. Jadi buktikan bahwa Anda bukan pendukung khilafah dengan ceramah yang membawa kesejukan untuk mempersatukan bangsa. Tanpa bermaksud campuri peraturan urusan syariat agamamu, saya mau sampaikan juga bahwa Anda pernah mengatakan jika orang nikah beda agama, maka akan masuk neraka jahanam. Sama juga dengan pandangan agama lain terhadap Anda bahwa Anda yang tidak seiman dengan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Jadi sama saja. Apakah Felix juga berubah pikiran seperti Ustadz Abdul Somad juga? Semoga seperti itu kenyataannya supaya kita bisa fokus pada kemajuan bangsa saja. Akhir kata saya mau sarankan, mari semua kita gunakan ciri-ciri pembicara radikal yang telah diterbitkan oleh BNPT ini sebagai dasar untuk mencegah paham radikal berkembang liar di negeri yang berbineka tunggal ika ini. Negara ini hanya akan tetap ada jika kita tetap menjaganya bersama-sama dalam kesatuan sebagai NKRI dengan Pancasila sebagai satu-satunya dasar. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.